Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah hari ini udah tanggal 25. Jadi saya bisa bikin video budgeting review budgeting Januari 2022. Mungkin sebagian teman-teman juga ada yang seperti saya yang menerima uang gaji dari suami di tanggal 25. Bagaimana keuangannya? Apakah sesuai budget atau over budget alias minus, atau aman, atau jumlah tabungannya bertambah karena bisa mengelola keuangannya dengan baik. Buku planner keuangan saya agak berbeda ya tampilannya hari ini, agak manis sedikit. Kadang-kadang saya pengen gambar-gambar tapi belum ada moodnya untuk gambar-gambar, tetapi saya pengen seperti teman-teman yang lain agak-agak manis sedikit. Dan waktu itu gak sengaja saya ketemu buku planner saya yang lama, dan planner ini rencananya sih mau saya musnahkan ya, saya buang karena udah berganti tahun. Tapi setelah saya pikir-pikir, kertas plannernya bagus, jadi ya saya manfaatkan aja untuk membuat cover sekaligus untuk mencatat kata-kata yang bagus di buku keuangan saya. Jadi di buku planner yang lama itu di ujung-ujung kertasnya itu ada gambar-gambar seperti ini. Jadi saya gunting-gunting aja, terus saya tempel. Nah, ini kata-kata di buku planner yang lama seperti ini. Dan ini kata-kata keuangan yang pernah saya baca di suatu buku atau di media sosial tapi saya suka, akhirnya saya catat ke sini. Ini yang paling sering saya catat ulang di buku keuangan saya karena saya suka kata-katanya, yaitu kalau kamu disiplin dalam mengatur keuangan kamu, maka kamu telah selangkah lebih dekat dengan kebebasan finansial. Quote ini saya dapat dari akun Instagram Halo Duit. Ini kata-katanya simpel tapi ngena banget ya. Kunci kesuksesan mengelola keuangan ya di sini. Harus disiplin dulu. Percuma udah bikin anggaran bagus-bagus sedetail mungkin, tapi kalau nggak disiplin ya ujung-ujungnya nggak bakal sesuai dengan yang dibikin di buku anggaran. Terus kata yang kedua saya suka juga ya, berhematlah tetapi jangan pernah tampil murahan. Saya nggak tahu sumbernya dari mana ini, pernah saya baca dan saya coba cari sumber kata-kata ini dari siapa yang mencetuskan pertama kali, nggak dapat. Jadi saya bikin NN aja, no name. Dan kata-kata ini kenapa saya suka? Pernah waktu itu ada tayangan viral, saking pengen hematnya justru malah pelitnya kebangetan banget. Saya bisa maklum kalau dia hemat beli baju ya, bisa maklum, atau hemat beli perkakas dan sebagainya, saya bisa maklum. Tetapi waktu menonton tayangan itu, saat dia mengambil makanan dari sampah untuk dia makan, dan fatalnya juga dia sajikan makanan sampah itu ke teman-teman yang mau berkunjung ke apartemennya. Mungkin teman-teman ada yang nonton video viral itu. Nah, bagi saya nggak masuk itu. Kalau mau hemat belanja sesuatu, misalnya pakaian, macam-macam, saya masih bisa tolerir karena sepanjang baju itu masih layak dipakai, kenapa enggak? Tapi kalau makanan nggak mungkin saya makan makanan yang udah nggak layak lagi, apalagi mau disajiin ke anak-anak. Jadi khusus anggaran saya tidak akan berhemat dari segi makanan, karena saat ini saya punya 2 orang anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Jadi gimana caranya asupan gizi mereka tetap dapat, tetapi masih
sanggup saya penuhi. Yang penting ada sayur, ada lauk, ada buah-buahan gitu, walaupun nggak mewah, yang penting gizinya dapat. Karena masa pertumbuhan itu tidak akan terulang kembali. Beda kalau sama saya. Kalau saya makan apa aja bisa ya. Kalau anak-anak kan mesti saya perhatikan kalau dalam masa pertumbuhannya. Dan ini yang mau saya review. Oh ya, di buku planner itu ada mood tracker. Nah, hasilnya lumayan banyak ya. Mood trackernya memang nggak saya isi. Jadi ini rencananya nanti saya pakai untuk membikin sinking fund, tapi bukan sekarang, nanti saya selesaikan dulu sinking fund atau saving saya yang di buku binder pink sama coklat. Kalau udah selesai baru bisa saya gunakan yang ini. Ini lumayan jadinya banyak kalau mau bikin sinking fund, dan menarik, nggak banyak, tinggal isi atau diarsir aja kolom-kolom ini. Baik, sekarang kita akan review dulu anggaran saya yang kemarin di bulan Januari. Jadi di sini untuk les anak sesuai, yaitu 752, jadi nggak ada selisihnya. Beras saya udah anggarkan 110 untuk 10 kilo itu, tetapi pada saat saya belanja nggak ada kemasan yang 10 kilo, adanya kemasan yang 5 kilo 5 kilo. Akibatnya saya over budget 2000. Itu nggak masalah, masih saya bisa backup dari uang jajan saya. Terus tabungan Iwa Bank 100.000, zakat 175.000, uang kebersihan, arisan, jajan anak, jajan bunda, itu semuanya nggak ada selisih sesuai dengan posnya. Terus dana tak terduga 100.000, saya terpakai 89.000 untuk beli celana sekolah anak saya karena celananya sobek. Celana sobek itu bisa saya jahit, tapi masalahnya bukan di jahitnya, tapi celananya udah kekecilan di dia, jadi harus beli baru yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Jadi terpakai 89.000, jadi masih ada 11.000. Dana tak terduga itu aman sesuai posnya. Belanja mingguan, nah di sini letak kesalahan saya ya, atau kekurangan saya. Secara teknis saya tulis di sini habis, tetapi faktanya saya simpan di sini, cuma nggak saya catat detail lebihnya berapa. Jadi kalau ada lebih-lebih atau ketemu uang baru dari sisa belanja, pasti saya masukkan ke celengan ini. Ini yang jelas kalau saya intip-intip lebih dari 200.000 lebih, tapi detailnya 200.000 berapa saya nggak bisa karena nggak saya catat. Itu kesalahan saya. Di bulan Februari saya akali dengan ini, celengan kayu ini nanti akan saya masukkan sini, jadi ketahuan detailnya berapa sih di akhir bulan dari sisa uang belanja. Terus untuk belanja bulanan habis. Gas saya anggarkan 160.000, over budget 25.000. Ini kesalahan saya. Pada saat bikin anggaran kan di bulan Desember, 25 Desember 2021. Begitu awal tahun gas mengalami kenaikan harga dan saya nggak anggarkan itu, lupa. Jadi over budget 25.000. Itu pun nggak masalah, saya backup dari uang jajan saya, masih ke backup. Terus untuk Ganesha operation sesuai semuanya budget, pulsa sesuai budget, dana gift itu maksud saya dana kalau untuk patungan kado, sedekah, undangan itu tidak terpakai di bulan ini. Simpanan yang untuk logam mulia juga aman, beauty care juga aman. Jadi boleh dikatakan bulan ini saya nggak bisa cerita detailnya berapa yang berhasil saya simpan dari anggaran saya karena saya nggak catat detail lebih-lebihnya. Pokoknya asalkan ketemu uang baru dari sisa anggaran saya masukkan ke sini aja. Sini kelemahan saya. Jadi rajin mencatatnya saya itu hanya di minggu pertama, minggu kedua. Begitu minggu ketiga, minggu keempat saya udah malas nyatat detail tuh udah males, nggak lagi. Jadi akan
akan saya coba akalin gimana supaya rajin mencatat biar ketahuan berapa detailnya dari sisa dana belanja mingguannya. Nah, ini saya beli celengan kayu. Saya belinya di akun Shopee, harganya murah meriah. Dia bahan dasarnya kayu, banyak pilihan warnanya. Ini saya beli di akun Shopee Kreasi 36, harganya sekitar 59.500. Banyak pilihan warna. Alhamdulillah packagingnya aman dan nyampe dengan selamat di rumah saya. Baik, segini dulu video budgeting tentang review budgeting Januari 2022. Nanti kita bikin budgeting di bulan Februari 2022. Terima kasih buat udah yang nonton. Oh ya ampun, saya lupa ya. Biasanya di awal video saya selalu bilang disclaimer ya. Pertama, saya bukan ahli keuangan, bukan pakar keuangan, dan background keilmuan saya juga bukan dari ekonomi ya. Jadi bikin video budgeting ini untuk mensupport diri saya sendiri, bukan untuk menggurui, bukan untuk riah, bukan, lebih ke support pribadi. Bila ada hal yang bagus-bagus untuk ditiru, alhamdulillah. Bila nggak ada, abaikan aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Dadah, assalamualaikum.